Kursuma Wijaya Sarjana Sosial. Acara selanjutnya yaitu acara inti Musreng Bang Des yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Kepala Desa Madugondo. Waktu kami persilakan. Ibu Bapak yang saya hormati, saya matur yang kedua kali. Untuk itu saya sebagai Kepala Desa Madugondo mengaturkan banyak terima kasih kepada Pak Camat Bapak Herdis Kurnia Wijaya atas peran beliau pajak Desa Madugondo yang 3.300 sekian juta bisa goal. Artinya goal bisa mencapai target yang ditargetkan dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Untuk itu tepuk tangan dulu untuk Bapak Camat. Ya. Jadi selama saya menjabat baru 2 kali ini Pak. Ketika itu tahun pertama saya menjabat itu goal persennya masuk, dan yang kemarin-kemarin terus tahun ini. Mudah-mudahan untuk tahun berikutnya seperti ini juga Pak. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk kedua kali saya matur karena penjelasan semuanya sudah ngasto bingkisan dahar munjuk. Monggo pun sambil rumiyin Mas, monggo Mas, Mbak, Bapak, Ibu, monggo pun kesakan budahar. Karena penjelasan sudah membawa rencana kerja pemerintah desa yang sudah di sini Bapak Ibu. Untuk itu biar nanti gamblang lagi, monggo Mas Carik penjelasan tak pasrah itu membacakan rencana kerja pemerintah desa Musreng Bang Des tahun 2025 itu. Waktu semula saya serahkan kepada Pak Sekdes. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Lurah atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Camat Grogol yang hadir secara pribadi, matur nuwun sangat Pak Bapak Herdis Kurnia Wijaya SOS. Yang saya hormati Kepala Desa Madugondo Bapak Haji Marjuki SPD EBD. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Madugondo Bapak Nanung Prasetyo SE beserta anggotanya yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Babinsa dan Babin Kaptibmas Desa Madugondo. Yang saya hormati pendamping Kecamatan Grogol Bapak Ahmad Fatoni Sarjana Agama. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua RT dan Ketua RW serta lembaga desa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon izin akan kami laporkan kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua BPD Desa Madugondo, serta Bapak Ibu hadirin yang hadir pada malam hari ini berkaitan dengan rancangan rencana kerja pemerintah desa untuk tahun 2025, di mana kami pada tanggal 31 Juli telah dibentuk oleh Bapak Kepala Desa menjadi tim rencana kerja pemerintah Desa Madugondo untuk mengolah sekaligus mengkaji program prioritas di Desa Madugondo pada tahun 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, panjenengan sudah ngasto satu bendel materi rencana kerja pemerintah desa tahun 2025 yang jenengan betul sama dengan yang di layar proyektor sama. Panjenengan hanya menyimak. Apabila nanti panjenengan ada usulan, ada pertanyaan, ataupun ada masukan, bisa disampaikan lewat Bapak Kepala Desa pada forum malam hari ini. Kita mulai untuk rencana kerja pemerintah desa tahun 2025, di mana kita mengacu kepada RPJM Des tahun terakhir Bapak Kepala Desa tahun 2024, di mana tahun 2024 di RPJM Des masuk
pada rencana kerja pemerintah desa tahun 2025. Kita mulai dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Yang pertama yaitu penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa selama 1 tahun sebesar Rp73.500.000 yang bersumber dari alokasi dana desa. Yang kedua, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa selama 1 tahun sejumlah Rp48.160.000 yang bersumber dari alokasi dana desa. Selanjutnya, penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa selama 1 tahun sejumlah Rp19.179.600 yang bersumber dari alokasi dana desa. Untuk penyediaan operasional pemerintah desa, baik itu kebutuhan ATK, honor petugas PPKD, kebutuhan fotokopi dan lain-lain, selama 1 tahun sebesar Rp181.800.000 yang bersumber dari alokasi dana desa, pendapatan asli desa, dan bagi hasil pajak retribusi. Untuk yang selanjutnya, penyediaan tunjangan BPD Desa Matigondo yang berjumlah 9 orang selama 1 tahun dengan anggaran Rp62.100.000 yang bersumber dari alokasi dana desa. Penyediaan operasional BPD selama 1 tahun sebesar Rp25 juta yang bersumber dari alokasi dana desa. Penyediaan insentif ketua RT dan ketua RW selama 12 bulan yang berjumlah 40 RT dan 8 RW dengan jumlah Rp172.800.000 dengan besaran RT per RT dan per RW sejumlah Rp3.600.000 yang bersumber dari alokasi dana desa dan bagi hasil pajak retribusi. Penyediaan tunjangan tambahan penghasilan kepala desa atau bengkok Bapak Kepala Desa selama 1 tahun sebesar Rp6 juta yang bersumber dari pendapatan asli desa. Untuk tunjangan tambahan bengkok perangkat desa sejumlah 11 perangkat desa selama 1 tahun sejumlah Rp27.600.000 bersumber dari pendapatan asli desa. Untuk tunjangan hari raya kepala desa dan perangkat desa 1 kali gaji sebesar Rp35.205.000 yang bersumber dari pendapatan asli desa. Yang selanjutnya, untuk penyediaan sarana prasarana pemerintah desa. Untuk penyediaan sarana aset tetap perkantoran dalam hal ini selama 1 tahun sejumlah Rp12.909.340. Untuk pemeliharaan gedung kantor desa selama 1 tahun sebesar Rp10.150.000 yang bersumber dari pendapatan asli desa. Untuk yang selanjutnya, pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan. Ini adalah kegiatan prioritas dari pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, yaitu pemutakhiran serta pendataan SDGs, di mana Desa Matigondo dalam satu kegiatannya menganggarkan Rp5 juta yang bersumber dari dana desa. Untuk pembahasan APBDes reguler di Desa Matigondo dalam 1 tahun terdapat 2 pembahasan APBDes penetapan, yang kedua pembahasan APBDes perubahan. Selama 1 tahun kita anggarkan sejumlah Rp6 juta yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi. Untuk penyelenggaraan musyawarah desa dalam kegiatan 1 tahun yang dipimpin oleh Bapak Kepala Dusun, kita anggarkan sejumlah Rp20 juta yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi. Untuk penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah desa atau RKP tahun 2026 yang akan datang,
kita anggarkan pada tahun 2025 sebesar 13 juta yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi. Untuk laporan pertanggungjawaban bendahara desa kepada pemerintah desa, terdapat penyusunan laporan pertanggungjawaban diantaranya seperti fotokopi, penjilitan. Kita anggarkan selama 1 tahun sebesar 5 juta rupiah yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi. Untuk pengelolaan SIPADES, di mana Ibu Kaur Umum bertugas mendata seluruh aset desa dan memasukkan ke buku aset desa. Ini untuk kegiatannya dalam 1 tahun kita anggarkan sebesar 4.800.000 rupiah yang bersumber dari dana desa. Untuk penyelenggaraan sistem informasi desa, kita anggarkan selama 1 tahun sejumlah 19.200.000 rupiah. Untuk kegiatan Kampung KB yang sudah terlaksana rutin setiap tahun dan wajib dilaksanakan, pemerintah desa menganggarkan untuk kegiatan Kampung KB sebesar 10 juta rupiah. Mohon maaf itu di penjenengan yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bantuan dari provinsi itu kita belum revisi. Yang betul kita anggarkan yang bersumber dari dana desa gitu Pak. Itu belum, mohon maaf, belum kita revisi. Lalu untuk kegiatan program kepala desa yang akan melaksanakan pensertifikatan tanah kas desa di tahun 2025, kita anggarkan sebesar 30 juta rupiah yang bersumber dari pendapatan asli desa. Untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan yang atas nama pemerintah desa, selama 1 tahun kita anggarkan sebesar 5 juta rupiah yang bersumber dari pendapatan asli desa. Itu untuk kegiatan bidang pemerintahan. Untuk total keseluruhan penyelenggaraan bidang pemerintahan ini sejumlah 1.240.414.000 rupiah. Yang selanjutnya di bidang 2, bidang pelaksanaan pembangunan desa. Yang pertama yaitu subbidang pendidikan, penyelenggaraan PAUD desa dan TK desa, di mana ini digunakan untuk operasional kegiatan PAUD desa serta honor guru PAUD desa dan honor guru TK desa. Selama 1 tahun kita anggarkan sebesar 65.210.000 rupiah yang bersumber dari dana desa. Untuk penyelenggaraan posyandu desa yang terdiri dari pemberian makanan tambahan dan operasional untuk penyelenggaraan posyandu di desa, sejumlah 10 posyandu kita anggarkan sebesar 92.540.000 rupiah yang bersumber dari dana desa. Untuk kegiatan yang selanjutnya di subbidang kesehatan, penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan. Ini adalah kegiatan prioritas juga Bapak Ibu, perlu kami sampaikan. Ini adalah kegiatan stunting yang harus dianggarkan dan didanai oleh desa. Untuk Desa Matigondo, kegiatan stunting kita anggarkan sebesar 42.750.000 rupiah yang bersumber dari dana desa. Untuk kebutuhannya nanti kita belikan makanan tambahan sekaligus operasional kegiatan stunting di Desa Matigondo. Untuk penyelenggaraan desa siaga kesehatan, ini Desa Matigondo menganggarkan 5 juta rupiah yang bersumber dari dana desa. Ini untuk kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Untuk yang pertama yaitu normalisasi selokan. Ini di Dukuh Soko RW 3 akan kita adakan kegiatan padat karya tunai desa, di mana kegiatan padat karya tunai desa juga wajib dan prioritas
dari pemerintah desa agar, maksudnya prioritas dari pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, agar pemerintah desa dapat melaksanakan kegiatan padat karya tunai desa yang nanti akan kita selenggarakan di Duko Soko RW 3 normalisasi selokan dengan anggaran 10 juta rupiah yang bersumber dari dana desa. Untuk yang selanjutnya, rehab selokan Dukuh Turiharjo RT 3 RW 5. Rawuh Pak Panggih. Kalau ben letaknya memang di jalan Pak. Setelah kita konsultasi dengan kabupaten, dengan DPRD sekaligus pendamping desa, untuk kegiatan penjenengan yang berada di atas saluran air terkait penjebolan dan penimbukan jalan itu kita sebutkan di rehab selokan Pak, karena untuk yang jalannya punya RT 3 RW 5 ini kemarin sudah dapat bantuan dari provinsi, takutnya nanti nggak double anggaran. Nah, jadi kita siasati untuk rehab selokan karena kan posisinya juga di atas selokan ya. Itu sebesar 70 juta rupiah. Untuk yang selanjutnya, rehab jalan. Nah, mohon maaf itu untuk yang RT 5 RW 5 niku keliru input ya Pak. Betul ono nggih. Nanti kita betulkan. Untuk yang RT 5 RW 5 rehab selokan Dukuh Turiharjo itu yang betul rehab jalan Pak. Nanti di jalan makam Turi RT 5 RW 5 nanti akan kita cor beton di Dukuh Turiharjo RT 5 RW 5 dengan anggaran 75 juta rupiah yang bersumber dari dana desa. Untuk yang selanjutnya, rehab selokan Dukuh Kaliwingko Pak RT Kaliwingko RT 4 RW 1. Ini rehab selokan di Dukuh Kaliwingko RT 4 RW 1, di mana rehab selokan ini kegiatan yang tertunda pada saat penanganan COVID tahun-tahun yang lalu. Ini kita munculkan kembali di RKP tahun 2025 Pak, dengan anggaran sejumlah sebesar 40.080.000 rupiah yang bersumber dari dana desa. Lalu untuk yang selanjutnya, rehab selokan Dukuh Karanglo RT 1 RW 8 dengan jumlah besaran 75 juta rupiah bersumber dari dana desa. Untuk rehab selokan Dukuh Karanglo RT 1 RW 8 ini melanjutkan rehab selokan yang berada di Jalan MT Haryono kemarin di tahun 2024 ini Pak. Untuk yang selanjutnya yaitu pengaspalan di Dukuh Kijilan RT 1 RW 4. Ini kemarin usulan dari BPD sendiri kepada saya agar dimasukkan di RKPD tahun 2025 sebagai kegiatan prioritas di Dukuh Kijilan. Kita anggarkan sebesar 50 juta rupiah. Untuk yang selanjutnya, pembangunan mohon maaf, peningkatan kios milik desa, di mana peningkatan kios milik desa yang terletak di depan Pak, yang 3 kios itu akan kita rehab nanti karena internetnya dan atasnya sudah memang harus di rehab. 3 Kami ulangi, untuk peningkatan kios desa yang terletak di depan sejumlah 3 kios
kita anggarkan sebesar 80 juta rupiah yang bersumber dari dana desa. Untuk yang selanjutnya, melanjutkan peningkatan atau rehab gedung yang ada di sebelah kiri panjenengan. Mohon maaf, kami ulangi lagi ya. Peningkatan kantor desa, Bapak Ibu. Peningkatan kantor desa, di mana nanti ini akan kita bangun ruangan BPD Desa Madigondo yang terletak di sebelah gedung PAUD di lahan kosong tersebut. Kita anggarkan sejumlah sebesar 127 juta yang bersumber dari dana desa. Untuk yang selanjutnya, rehab kantor BUMDes, di mana kantor BUMDes yang nanti kehendak Bapak Kepala Desa akan ditempatkan di sebelah gedung PAUD juga, yang ruangan kecil menikah. Nanti akan kita rehab untuk dijadikan sebagai kantor sekaligus tempat untuk BUMDes nanti di Desa Madigondo sejumlah 50 juta rupiah yang bersumber dari dana desa. Lalu untuk yang selanjutnya, pajak internet desa selama 1 tahun kita anggarkan sebesar 25 juta rupiah, di mana pajak internet ini sudah program dari pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo yang secara umum sudah kita rasakan manfaatnya. Bapak Ibu kalau lenggah wonten balai desa di pendopo ini, panjenengan tidak usah memasukkan password wifi, panjenengan tinggal klik wifi-nya panjenengan di on kan, semua sudah connect ke wifi pemerintah Desa Madigondo. Tanpa wifi yang belum tahu, selama ini kami kasih tahu manfaat dari pembayaran pajak kita. Selain itu juga untuk pengadministrasian keuangan di Desa Madigondo juga secara online difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan internet desa. Itu untuk pelaksanaan bidang pembangunan desa. Seluruh kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 792.480.000 rupiah. Untuk yang selanjutnya, bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Untuk subbidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, untuk kegiatan operasional Linmas dan KST selama 1 tahun sebesar 37.600.000 rupiah yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi. Untuk untuk Bapak-Bapak Linmas dan KST yang hadir pada malam hari ini, perlu panjenengan ketahui besaran 37.600.000 rupiah kemarin RAB sudah saya kirim ke ketua masing-masing. Jadi bukan Linmas 37.600, KST 37.600 boten, tapi besarannya sudah kita kirim ke ketua masing-masing. Kemarin sudah saya kirim ke Pak Pramono dan sudah saya kirim ke Pak Indro untuk besarannya. Untuk penyelenggaraan HUTRI sekaligus kegiatan halal bihalal di Desa Madigondo, kita anggarkan sebesar 8.500.000 rupiah yang bersumber dari pendapatan asli desa. Untuk kegiatan operasional Karang Taruna Desa Madigondo, kita anggarkan sebesar 5 juta rupiah yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi. Untuk kegiatan rehab peningkatan gedung olahraga milik desa yang ada di sebelah kiri panjenengan, ini di tahun 2025 kita lanjutkan untuk peningkatan atau rehab rehab kamar mandi dan melebarkan yang di gedung bagian belakang, Pak. Ini kita anggarkan sejumlah 100 juta rupiah yang bersumber dari dana desa. Untuk subbidang kelembagaan masyarakat, untuk kegiatan LPM kita anggarkan sebesar 5 juta rupiah yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi. Untuk kegiatan pembinaan PKK yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi, kita anggarkan dalam 1 tahun sebesar 52.105.000 rupiah. Untuk kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan,
ini sejumlah Rp203.205.000. Untuk yang selanjutnya, bidang keempat, bidang pemberdayaan kemasyarakatan. Untuk bidang pembinaan, untuk bidang pemberdayaan kemasyarakatan, yang pertama yaitu program ketahanan pangan, di mana program ini adalah program prioritas Bapak Ibu yang minimal 20% dari dana desa untuk aturan tahun 2024. Kalau nanti untuk aturan tahun 2025 kami belum tahu, yang jelas kita mengacu di tahun 2024 untuk besaran ketahanan pangan minimal 20% dari dana desa. Dalam 1 tahun kita anggarkan sebesar Rp256.000.000 yang bersumber dari dana desa. Untuk kegiatan peningkatan kapasitas kepala desa yang diselenggarakan serentak se-Kabupaten Sukoharjo, kita anggarkan sebesar Rp4 juta. Dan untuk peningkatan kapasitas perangkat desa yang dilaksanakan juga oleh se-Kabupaten Sukoharjo, kita anggarkan sebesar Rp44 juta yang bersumber dari dana desa dan bagi hasil pajak. Untuk peningkatan kapasitas BPD yang diselenggarakan se-Kecamatan Grogol secara serentak, kita anggarkan sebesar Rp18 juta yang bersumber dari dana desa. Untuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sejumlah Rp322 juta. Untuk yang terakhir, bidang yang kelima, penanggulangan bencana darurat mendesak desa. Untuk kegiatan penanggulangan bencana alam, Desa Matigondo tahun 2025 menganggarkan sebesar Rp7.545.000 yang bersumber dari pendapatan asli desa. Untuk kegiatan bencana alam yang selanjutnya, kegiatan Destana, di mana kegiatan Destana ini kemarin sudah dibentuk se-Kecamatan Grogol, di mana yang diketuai oleh Bapak Anton. Yang diketuai oleh Bapak Anton kemarin sudah mengajukan ke kami untuk kegiatan Destana Desa Tangga Bencana. Jadi Desa Matigondo sekarang punya tim Pak Desa Tangga Bencana yang diketuai oleh Pak Adus 1, Pak Bayan Anton. Ini kemarin pengajuan anggaran keperluannya untuk membeli perlengkapan Destana sebesar Rp18.867.000 yang bersumber dari dana desa. Untuk kegiatan bidang 5 yang terakhir yaitu bantuan langsung tunai ya Pak. Bantuan langsung tunai ini nanti kita anggarkan karena ini juga masih prioritas dari pemerintah daerah. Mungkin nanti dari Pak pendamping bisa sedikit ada bocoran atau gimana di tahun 2025 itu masih menganggarkan BLT enggak Pak, masih menganggarkan ketahanan pangan enggak Pak. Mungkin ada bocoran atau informasi yang bisa disampaikan Pak. Kalau semisal tidak ada kan biar desa bisa ada kegiatan yang lainnya. Tapi untuk mengantisipasi kegiatan itu muncul lagi, pemerintah desa juga sudah menganggarkan untuk kegiatan BLT sejumlah Rp50.400.000 yang bersumber dari dana desa. Jumlahnya sebanyak 14 KPM. Yang tentunya nanti kita seleksi betul-betul agar tidak double menerima bantuan. Untuk bidang 5 anggaran sejumlah Rp76.812.000. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian Pak Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jabarkan ke penjenengan. Mungkin ini baru gelondongan ya, jadi tidak ada rinciannya. Rinciannya nanti kita akan kaji lagi di APBDes tahun 2025, di mana nanti pemerintah desa akan menyelenggarakan musdes dengan BPD dengan landasan RKP yang sudah kami jabarkan tadi, untuk dikaji
di APBDes tahun 2025. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan serta kami laporkan kepada Bapak Kepala Desa Matigondo, kepada Bapak Nanu Prasetyo selaku Ketua BPD Desa Matigondo, kepada Bapak Ibu seluruh lembaga Desa Matigondo yang hadir pada malam hari ini. Apabila ada kurang, apabila ada salah dalam penyampaian atau pengkajian, atau ada yang perlu penjenengan tanyakan, yang perlu jenengan usulkan atau perlu jenengan kasih masukan ke pemerintah desa, nanti akan dipimpin oleh Bapak Kepala Desa Matigondo. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang